mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kama ja'a fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sebagaimana yang telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amana imamu fa amin. Jika imam mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika imam itu mengucapkan amin, maka makmum dianjurkan mengucapkan amin. Maka ini merupakan dalil bahwasannya imam juga mengucapkan amin. Jadi kebanyakan kita kan berpikir bahwasannya imam itu tidak membaca amin, yang baca amin makmum saja. Nah, ini Rasulullah mengatakan idza amana imam, jika imam mengucapkan amin, ini berarti pertanda imam juga mengucapkan amin. Kemudian para ulama bersepakat bahwa hukum mengucapkan amin ini adalah sunnah, baik bagi imam maupun makmum. Artinya jika imam atau makmum tidak mengucapkan amin, maka sholatnya tetap sah. Kemudian kapan makmum itu mengucapkan amin? Ketika sholat jahar, yaitu ketika imam mengucapkan amin berbarengan. Ketika imam mengucapkan a, maka makmum juga mengucapkan a. Ketika imam mim, maka makmum juga mim, berbarengan. Maka di sini kalimatnya adalah idza amana imamu fa amin. Jika imam mengucapkan amin, maka kemudian ucapkanlah amin. Itu bukan berarti imam dulu amin baru makmum amin, bukan. Misal imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru makmum amin. Ini salah. Yang benar adalah berbarengan. Semua rukun sholat dari takbiratul ihram hingga salam itu makmum mengikuti imam. Artinya setelah imam tuntas menunaikan rukun, baru makmum melakukannya. Seperti misalnya takbiratul ihram, ketika imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Salah besar ketika makmum itu berbarengan dengan imam. Ketika imam Allah, makmum Allah. Nah, ketika berbarengan seperti itu bisa batal sholatnya. Batal takbiratul ihramnya, otomatis batal sholatnya. Nah, ini pentingnya berjamaah. Makanya kata Rasulullah SAW, innama ju'ila imamu liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan itu imam untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Jika imam mengucapkan takbir tuntas selesai, baru takbirlah kalian. Jadi tidak mendahului imam, tidak berbarengan dengan imam, melainkan imam dulu tuntaskan, baru makmum melakukan. Itu semua rukun sholat kecuali amin. Maka ketika amin, imam maupun makmum berbarengan. Nah, itu sekilas daripada idza amana imamu fa amin. Jika imam mengucapkan amin, maka aminlah kalian wahai makmum. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Maka barang siapa yang serasi aminnya dia, maksudnya imam
dan makmum dengan aminah para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Jika serasi imamnya, jika serasi aminah imam dan makmum dengan aminah para malaikat, padahal kita ini gak bisa lihat malaikat, gak bisa dengar malaikat, kok Rasulullah bersabda seperti ini? Maka ketahuilah, ketika imam dan makmum sama-sama mengucapkan amin, otomatis malaikat itu mengucapkan amin, otomatis dimanapun itu malaikat akan mengucapkan amin. Maka dalam hadis ini, malaikat yang mengucapkan amin itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikat yang mengucapkan amin ini adalah malaikat penjaga, raqib dan atid. Jadi ketika mengucapkan amin, raqib dan atid mengucapkan amin. Ada yang mengatakan malaikat yang mengucapkan amin ini adalah malaikat yang bertugas di pagi dan malam hari. Kemarin kan telah dijelaskan bahwasannya ada malaikat itu yang ditugaskan di pagi hari, ada yang ditugaskan di malam hari. Nah, malaikat itu ketika semuanya sholat, ketika akhir Al-Fatihah, malaikat itu mengucapkan amin. Kemudian, lalu bagaimana ketika salah satu, baik imam atau makmum, nggak mengucapkan amin, apakah malaikat itu tetap mengucapkan amin? Tetap. Misal imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, imamnya amin, tapi makmumnya nggak mengucapkan amin, misalnya seperti itu, maka malaikat tetap akan mengucapkan amin. Atau makmum mengucapkan amin tapi imam nggak mengucapkan amin, tetap malaikat akan mengucapkan amin. Nah, inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, malaikat pun tetap mengucapkan amin. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa nggak bisa diampuni dengan mengucapkan amin. Ada orang habis pergi ke dukun misalnya, habis itu dia berdalih, ya sudahlah, saya sholat mengucapkan amin, diampuni kok dosa saya tadi. Nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena yang diampuni dosa kecil. Nah, maka banyak daripada amalan-amalan Islam ini yang di situ mengandung ampunan dosa kita. Puasa Ramadan mengampuni dosa kita, sedekah mengampuni dosa kita, umrah mengampuni dosa kita, baca Quran mengampuni dosa kita. Banyak ibadah-ibadah yang mengampuni dosa kita. Maka hendaknya kita sebagai orang beriman jangan meremehkan ketaatan sedikit pun. Boleh jadi ketaatan yang kita lakukan di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amin. Amin itu enggak pernah kita mengucapkannya, tapi di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini nasihat bagi diri saya juga dan juga segenap hadirin untuk tidak meremehkan daripada kebaikan-kebaikan yang kecil. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Walakin
yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsiratin. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ay 'ala alladhina amanu ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan walakin yufaddilullahu man ya'lamu 'ala man la ya'lamu bidarajatin katsirah. Akan tetapi Allah mengunggulkan, Allah memuliakan kepada orang yang tahu dengan orang tidak tahu perkara agama dengan derajat yang banyak. Artinya sama-sama beriman kepada Allah. Cuma orang yang dia ahli ilmu, dia mengamalkan ilmu, dia mengajarkan ilmu, di situ akan diberikan derajat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian satu derajat. Jadi kita ini ketika kita beriman kepada Allah, Allah angkat kita satu derajat dibanding dengan orang yang bukan beriman kepada Allah. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah akan diberikan beberapa derajat. Artinya beriman pada Allah juga diberikan ilmu juga. Ini Allah muliakan. Kalau saya gambarkan daripada ayat ini, ada, kalau kita pernah naik pesawat terbang, itu ada dua kelas. Ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Semuanya sama-sama terbang, semuanya bayar uang, semuanya terbang. Tetapi yang di kelas bisnis itu layanannya lebih beda daripada yang ekonomi. Nah, apa yang menjadikan layanannya berbeda? Banyaknya uang. Jadi dengan uang itu orang akan mendapatkan fasilitas lebih daripada yang ekonomi. Begitu juga dengan ini. Orang yang beriman tidak berilmu itu satu derajat, tapi yang berilmu beberapa derajat diangkat oleh Allah. Yang membuat mulia apa? Ilmunya. Nah, maka satu bab ilmu yang kita pelajari itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, yang mewarisi para nabi. Artinya sepeninggal para nabi itu, para ulama inilah yang melanjutkan daripada perjuangan dakwahnya. Di anna anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mewarisi namanya ilmu. Jadi kalau manusia itu kan ketika meninggal dunia mewarisi harta, dibagikan kepada ahli warisnya. Para nabi nggak mewarisi harta, melainkan mewarisi ilmu kepada para ulama. Nah, inilah yang menjadikan kenapa ulama itu kedekatannya di akhirat nanti dekat dengan para nabi, karena mereka ini melanjutkan misi dakwah nabi, para nabi. Inilah yang menjadi mereka itu mulia. Bahkan bukan dekat para nabi saja, tetapi orang yang ahli ilmu ini juga didekatkan dengan para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi seperti kemarin, orang yang ahli ilmu itu dihimpit 12
dua makhluk yang mulia, malaikat juga, para nabi juga. Nah tentu ulama yang menjadi pewaris para nabi ini bukan ulama yang sekedar titel saja, tapi ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang mengajarkan ilmunya. Nah inilah baru ulama yang pewaris para nabi. Kalau yang ulama nggak mengamalkan ilmunya, nggak mengajarkan ilmunya, nah ini bukan pewaris para nabi. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan lihat ada satu kaum yang sedang duduk-duduk di pasar. Kaum ini lagi nongkrong di pasar. Kemudian Abu Hurairah bilang pada kaum itu, "Wahai kaum, di masjid itu ada warisan Rasulullah sedang dibagi." Akhirnya karena mereka berpikir warisan itu merupakan uang, akhirnya mereka berbondong-bondong ke masjid. Ketika ke masjid, dilihat kok gak ada harta, melainkan ada majelis ilmu. Orang-orang pada bingung. Akhirnya balik lagi ke Abu Hurairah. Abu Hurairah, mana yang katanya engkau Rasulullah bagikan harta itu mana? Kok gak ada di masjid itu? Yang kami lihat adalah perkumpulan majelis ilmu. Kemudian kata Abu Hurairah, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Itulah warisan Rasulullah, warisan ilmu, bukan warisan harta. Jadi para nabi itu mewarisi ilmu. Maka ketika orang itu belajar ilmu, mengajarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, maka seketika itu dia menjadi pewaris para nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud kecuali pada dua hal. Hasud itu kan merasa berat tatkala orang lain dapat nikmat dan ingin nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Namanya hasud. Hasud ini sebuah perbuatan yang tercela. Bahkan kalau kita pendam dalam hati kita, itu akan membakar kebaikan-kebaikan kita. Katakanlah kita sholat 1000 rakaat, sedekahnya ratusan juta misalnya, hajinya berkali-kali, hataman doanya berkali-kali, tapi kita masih menyimpan hasud di hati kita, maka kebaikan-kebaikan tadi itu akan hangus dengan hasud yang kita simpan. Jadi bahaya sifat hasud ini. Makanya kata Rasulullah apa? Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu akan membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu akan membakar daripada kayu. Setiap bahan yang terbuat dari kayu itu akan gampang terbakar daripada yang terbuat dari besi, akan lebih cepat terbakar. Nah itu kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicampuri dengan hasud dalam hati. Tapi ternyata dalam hasud ini ada dua hal yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Artinya dua hal ini jika kita inginkan nikmat itu pada kita, itu boleh, nggak berdosa. Nah apa dua hal ini? Kata Rasulullah, rajulin atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan oleh Allah hikmah. Hikmah itu bisa berupa Quran, bisa berupa ilmu. Fahuwa yaqdi biha. Dia memutuskan suatu perkara dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Ketika ada dua orang berselisih, maka dia mendamaikannya dengan ilmu, sehingga dua orang tadi yang tadinya berselisih bisa jadi berdamai. Wa yu'allimuha,
ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia ajarkan ilmu tersebut di pagi hari dan malam hari. Ketika kita lihat ada si fulan itu alim, dia ahli ibadah juga, dia ngajar juga, dia paham dengan masalah-masalah agama, kita ingin seperti dia, maka itu yang diperbolehkan. Wa rajulin atahullahu malan, yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta, orang kaya. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar, dia infakkan dari harta itu setiap harinya. Jadi kalau ada orang kaya, dia ahli sodakoh, kita ingin menjadi kaya supaya bisa sodakoh, nah itu boleh. Jadi selain dari dua orang ini, maka hasud itu berdosa. Ya. Wa ma'na al-hasadi hahuna al-ghibthah, dan makna hasad di sini adalah ghibthah. Jadi ada hasud, ada ghibthah. Nah, kalau hasud ini merasa berat dengan nikmat yang diberikan orang lain dan ingin nikmat itu hilang. Kalau ghibthah itu dia ingin nikmat itu pada dirinya tanpa dia suka nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Itu namanya ghibthah. Jadi ghibthah ini terpuji, hasad itu tercela. Cuman hampir mirip istilahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Kemuliaan orang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari sahabatku. Jadi ada orang yang alim, ada orang yang ahli ibadah. Maka kata Rasulullah, dua orang ini seperti keutamaan aku dan keutamaan orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku. Jadi Rasulullah dibanding dengan sahabat yang paling rendah itu jauh kedudukannya. Nah, itulah ibarat orang yang alim dan orang yang ahli ibadah. Jadi ketika Rasulullah itu ditanya, wahai Rasulullah, apakah sama orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah di dalam pahalanya? Ini ada orang alim, ilmunya banyak, dan ibadahnya dia juga lakukan ibadah, cuma ilmunya banyak. Ada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dia sudah belajar ilmu. Artinya dia beribadah itu dengan ilmu, bukan tanpa ilmu. Dia beribadah dengan ilmu. Nah, maka apa kedudukan mereka berdua ini? Yaitu orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, maka itu lebih utama daripada orang yang banyak ibadah, ilmu juga ada. Nah, seperti itu. Wa fi riwayatin ukhra ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang di langit, jauh perbandingannya. Fa idza kana fadlul 'alimi 'ala al-'abidi bi hadhihi al-mathabati ma'a anna al-'abida la yakhlu 'an 'ilmin bi 'ibadatihi walaula dhalika lam yusamma 'abidan fa kaifa yakunu fadlul 'alimi 'ala al-jahili. Imam Haddad mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, kalau keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah dengan ilmunya seperti ini, dan ahli ibadah itu dia beribadah dengan ilmunya, dia ibadah bukan tanpa ilmu, dengan ilmu, cuma lebih banyak ibadahnya. Nah, maka bagaimana dengan orang yang alim dengan orang yang jahil? Orang jahil ini ibadah tanpa ilmu. Orang ahli ibadah yang berilmu saja jauh kedudukannya dengan orang alim. Apalagi orang yang jahil yang ibadahnya tanpa ilmu, lebih jauh lagi.
lebih jauh lagi. Wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa. Dan fadilah ilmu dan orang yang ahli ilmu itu tidak terhitung jumlahnya, kata beliau. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa atharu salafis salihin masyhuratun wa ma'rufatun fi dzalik. Al-Quran, hadis Rasulullah, perkataan ulama itu sudah masyhur dengan fadilah ilmu, fadilah para ulama. Wal kutubu masyhunatun biha, arni bi fadailil ilmi wal ulama. Dan kitab-kitab para ulama itu penuh dengan itu semua, fadilah tentang ilmu dan para ulama. Jadi kalau dalam kitab adab itu, bab yang paling pertama dijelaskan itu adalah bab ikhlas. Bagaimana kita menata hati kita supaya ikhlas ketika beribadah, tidak ada riya, tidak ada pamer, diperbaiki hati dulu. Kemudian bab yang kedua baru menjelaskan tentang masalah ilmu. Supaya apa? Supaya kita faham apa yang sah dan tidak sah dari perkara ibadah. Dijelaskan oleh para ulama. Sengaja itu. Bab pertama ikhlas, bab kedua ilmu, bab ketiga baru ibadah. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau kita punya uang 100 juta dibanding dengan satu bab ilmu, maka satu bab ilmu itu lebih baik daripada 100 juta yang kita punya, kata beliau. Wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu itu menjagamu. Ilmu itu menjaga kita, menjaga daripada kecelakaan dunia dan akhirat. Artinya ilmu ini menjaga kita supaya bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah hidup, ilmu yang menjawab, ilmu yang menjaga. Wa anta tahrusul mal, engkau menjaga harta. Dan kita bisa melihat bagaimana kita ini sangat betul-betul menjaga harta. Sampai-sampai kita setorkan uang kita di bank, atau mungkin kalau kita tidak ke bank, kita sediakan berangkas di rumah, kita simpan uang kita di berangkas, kita kasih kode supaya uang itu aman, sehingga uang itu tidak dicuri oleh orang. Tatkala kebakaran tidak ikut terbakar uang tersebut. Nah, begitulah kita menjaga harta. Nah, ilmu ini menjaga kita, tapi kita menjaga harta, kata beliau. Wal ilmu yazidu bil infaqi. Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Artinya semakin banyak ilmu yang kita berikan, semakin banyak ilmu yang kita dakwahkan, maka semakin ditambah oleh Allah ilmu tersebut. Jadi jangan takut kehabisan ilmu. Ilmu semakin mengalir di kita dakwahkan, semakin banyak Allah berikan ilmu pada kita. Wal malu yang kusubihi. Harta itu berkurang dengan dibelanjakan. Kita punya 1 juta, kita belanjakan 500.000, sisa 500.000, ya akan berkurang itu harta. Tapi kalau ilmu semakin kita berikan semakin bertambah. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi. Ilmu itu adalah yang menghukumi, yang memberikan sebuah keputusan, dan harta itu yang diberikan keputusan. Artinya orang itu ketika mempunyai banyak harta, dia harus punya ilmu bagaimana mengelola hartanya dengan baik, bagaimana dia sedekahkan hartanya dengan baik, bagaimana dia zakatkan hartanya dengan baik. Karena kalau kita punya uang yang banyak, kita zakatkan misalnya
kepada orang yang salah sasaran, yang orang itu nggak berhak untuk menerima zakat, tapi kita kasih zakat, maka nggak jatuh zakat, jatuhnya sodako. Ya, jadi mengelola harta itu perlu ilmu yang menentukan daripada kita. Nah, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan tentang bagaimana kemuliaan ilmu tersebut. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW melihat ada dua majelis. Majelis yang satunya ini isinya adalah berzikir pada Allah. Majelis zikir, munajat, istighotsah, kalau kata kita sekarang istighotsah. Tidak ada ilmu di dalamnya. Kemudian Rasulullah ketika melihat majelis yang pertama ini, beliau mengatakan insya'a ajaba wa insya'a mana'. Jikalau Allah berkehendak, kata Rasulullah, jikalau Allah berkehendak, Allah akan mengijabah permohonan mereka. Jika Allah berkehendak, Allah akan mencegah permohonan mereka. Kemudian Rasulullah tidak jadi ke majelis yang pertama. Rasulullah pergi ke majelis yang kedua. Nah, di majelis yang kedua itu Rasulullah melihat ada sekelompok kaum, ada orang yang mengajar dan belajar. Nah, disitulah Rasulullah mengatakan, inni bu'ithu mu'allimah. Aku ini diutus sebagai pengajar. Akhirnya Rasulullah duduk di majelis di situ, beliau dengar daripada ilmu. Artinya apa? Beliau setuju dengan majelis ilmu. Ya, walaupun dua-duanya baik, tapi Rasulullah setuju dengan majelis ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabulil Fatihah.